Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Menurut tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat 163 ini menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang berhak atas segala macam ibadah, tiada sekutu dan tandingan baginya. Dialah Maha Esa dan Maha Tunggal, Rabb tempat bergantung yang tiada ilah selain Dia, dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalil yang menunjukkan keesaannya dalam uluhiyah dengan penciptaan langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya, serta berbagai macam makhluk yang menunjukkan keesaannya. Kemudian di ayat 164 Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, itu dalam hal ketinggian, kelembutan, dan keluasannya, serta bintang-bintang yang bergerak dan yang juga dataran rendah, gurun pasir, keseramaian, dan segala manfaat yang terdapat di dalamnya, pergantian siang dan malam, satu pergi, yang lain datang menggantikannya dengan tidak saling mendahului, dan tidak sedikit pun mengalami keterlambatan meskipun hanya sekejap. Kemudian wafulkil lati tajri fil bahri bima yal'un nas, dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, artinya dalam penghamparan laut oleh Allah Ta'ala, sehingga bahtera itu dapat berlayar dari satu sisi ke sisi yang lain untuk kepentingan kehidupan manusia, dan agar mereka dapat mengambil manfaat dari penduduk suatu daerah dan membawanya ke daerah berganti. Wa ma anzalahu minas samaa'i min ma'in fa'ahya bil arda ba'da mautiha, dan Allah yang turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dalam bermacam-macam bentuk, warna, dan manfaat, kecil dan besar.
dan Dia mengetahui semua itu dan memberikan rizki kepadanya. Tidak ada satupun dari hewan-hewan itu yang tidak terjangkau atau tersembunyi darinya. Wa tasrifir riyah, dan pengisaran angin, artinya terhembus dengan dan terkadang berhembus dengan membawa malapetaka. Terkadang datang membawa berita gembira dan berhenti di hadapan awan sehingga turun hujan, dan terkadang berhembus dengan mengiring awan, terkadang mengumpulkannya dan terkadang mencerkannya. Terkadang berhembus dari arah selatan dan terkadang dari arah utara, dan terkadang dari arah timur dan terkadang dari arah barat yang mengenai bagian belakang Ka'bah. Musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, artinya berjalan di antara langit dan bumi yang diarahkan oleh Allah menuju wilayah dan tempat-tempat mana saja yang dikehendakinya, sebagaimana Dia telah mengendalikannya. La ayatil liqaumin ya'qilun, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maksudnya, pada semuanya itu terdapat bukti-bukti yang jelas menunjukkan keesaannya. Itulah tadi kandungan surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164 yang dengan sangat jelas menggambarkan ciptaan Allah yang menakjubkan, sangat bermanfaat bagi manusia. Namun tanda-tanda tersebut akan berarti bagi orang-orang yang mau merenungi dan mensyukuri semuanya. Ada sebuah cerita tentang kesaksian seorang ateis yang saat itu sedang mengalami banyak masalah, mulai dari orang tuanya yang bercerai, ia mengalami kecelakaan sebanyak 2 kali, kemudian temannya meninggal pada tahun itu. Akhirnya ia mulai berpikir, sebenarnya apa tujuan dari hidup ini? Akhirnya ia mulai meneliti berbagai macam agama, mulai dari Kristen, Hindu, Buddha, hingga tibalah saat ia meneliti Islam. Lalu ia mulai bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ia tanyakan pada pastor, pendeta, dan teman-temannya. Namun ia disuruh untuk membaca Al-Quran untuk mengetahui jawabannya. Lalu pada suatu malam, ia duduk dan bermaksud untuk membaca Al-Quran. Kemudian ia membaca Al-Quran, namun ia berhenti dan ia berkata, "Ya Allah, aku hanya membutuhkan sedikit bukti tentang kekuasaan-Mu, seperti dinding yang retak dan sebagainya. Lalu aku akan masuk ke dalam agama Islam." Ia menunggu setelah sekian lama, kemudian merasa kecewa karena tidak ada tanda apapun. Lalu ia mulai mengucapkan kalimat yang tadi, dan sekali lagi tidak ada tadi. Ia terus mengulangi perkataan tersebut, dan ia terus menunggu, namun tidak apapun yang terjadi. Hingga ia melanjutkan bacaan ayat Al-Qur'annya, lalu buka dan melanjutkan bacanya. Dan ia langsung tertegun karena ayat yang muncul berbunyi, "Untuk kalian yang meminta petunjuk, tidakkah telah kami tunjukkan?" Lalu ia langsung bergetar dan lemas, hingga akhirnya ia memeluk agama Islam. Cerita tadi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa jangan pernah sekali-kali untuk meminta bukti yang lebih, padahal sebenarnya ada banyak bukti di sekitar kita, bahkan dalam diri kita sendiri. Banyak sekali tanda-tanda yang ketika kita pelajari, maka akan menambahkan keyakinan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bagaimana detailnya DNA kita diciptakan, bagaimana rumitnya sel yang terdapat pada mata kita, bagaimana organ-organ tubuh berfungsi